Qin Yichen menemukan bahwa dia benar-benar salah. Dia memiliki kesalahpahaman yang besar tentang Bai Guanxing di masa lalu. Ini berasal dari hubungan biasa antara dia dan Bai Guanxing, sebagai saudara dari generasi yang sama. Bai Guanxing tidak pernah dengan sengaja mengudara, dan tidak pernah menjadi pendahulu. Kezen memanggilnya Tuan Bai dan dia bisa menjawab dengan acuh tak acuh. Puteri Wenxing memanggilnya Xiao Bai dan dia hanya mengeluh. Ini karena Bai Guanxing adalah Bai Guanxing, dan dialah yang berdiri di puncak pegunungan yang tertutup salju, dan dialah yang berbicara dengan Qin Yichen tentang anggur. Pembangkit tenaga listrik kerajaan kaisar dapat menerimanya 3 kali dan 9 busur, dan dia juga dapat membuat lelucon ketika seorang saudara junior menggantung bahunya di pundaknya. Bai Guanxing telah hidup sendiri. Dia adalah putra Bai Ze, dan dia tidak membutuhkan deskripsi untuk menggantikannya, dan dia tidak bisa menggantikannya. Surga memiliki yin dan yang, dan keintiman yang berlebihan akan menyebabkan Qin Yichen kehilangan rasa kagum pada Bai Guanxing. Tentu saja, Bai Guanxing tidak ingin saudara dan teman-temannya kagum padanya, tapi fakta yang disalahpahami ini nyata. Bai Guanxing tidak perlu membiarkan Qin Yichen takut pada apapun, tapi dia perlu memperbaiki kesalahpahamannya. Bahkan pada saat ini, diam-diam Qin Yichen berpikir, biarkan dia melihat langit dan biarkan dia mengenal langit, bukankah ini semacam ajaran? Dia harus berterima kasih kepada Bai Guanxing. Qin Yichen benar-benar sangat bersyukur, karena Bai Guanxing seperti Raja Dewa itu, segala sesuatu yang dapat dilihat semua makhluk adalah apa yang ingin mereka lihat. Dengan cara yang sama, jika Bai Guanxing tidak menganggapnya sebagai saudara atau teman, dia tidak perlu membiarkan dia melihat kekuatan tingkat ini, sehingga kedua belah pihak akan menyelamatkan masalah. Qin Yichen tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Dia tahu bahwa jiwanya masih dapat berfungsi pada saat ini, sehingga pikiran dan pikirannya dapat memikirkannya. Bai Guanxing meninggalkan tangannya. Itu bahkan tidak membekukan jiwa bersama. Bai Guanxing adalah Bai Guanxing. Dia adalah putra Bai Ze. Menurut senioritas, mereka satu generasi dengan Huasu. Dan di manakah Huasu Suci? Fuxi dan Ibu Nuwa. Bisa dibilang sebagai ibu pertama umat manusia. Dengan kata lain, dua kaisar Fuxi dan Nuwa juga perlu memanggil Bai Guanxing kepada Paman Qiankun. Dan Fuxi Nuwa dikagumi oleh semua generasi ras manusia. Qin Yichen yakin bahwa jika bukan karena situasi khusus ras manusia, maka kepala Jiang pasti akan membawanya untuk menyembah Fuxi Nuwa dan menyembah leluhur. Dan leluhur yang perlu dia sembah dan kagumi hanyalah keponakan Bai Guanxing. Betapa buruknya ini. Qin Yichen mengingat kecemburuan dan kebencian dari para kaisar yang kuat yang melihatnya berjalan dengan Bai Guanxing. Dia tampaknya benar-benar mengerti pada saat ini, betapa suatu kehormatan besar bisa berteman dan bersaudara dengan putra Bai Ze. Ya, aku bisa memikirkan banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Aku pantas menjadi temanku. Bai Guanxing tersenyum. Kalimat ini adalah pujian untuk teman-temannya dan pujian untuk generasi yang lebih muda. Itu hanya apa yang dipikirkan Qin Yichen, dan tidak peduli di posisi mana dia berdiri. Dia mengatakan kalimat ini sebagaimana mestinya. Ketika Bai Guanxing berpikir, ia jatuh di antara Qin Yichen dan Hua Daoru jika dilihat dari sudut pandang hari musim dingin di atas kepalanya. Qin Yichen dan Hua Daoru tidak ada bedanya dengan salju yang turun di langit. Melihat wajah Bai Guanxing dengan seringai, dia menepuk Qin Yichen. Meskipun tertutup oleh es dan salju, itu tidak mempengaruhi senyumnya. Tahukah kamu, saya telah menunggu hari ini. Saya telah menunggu sangat lama. Mata Qin Yichen membelalak saat membeku di es. Mengapa saudara pengamat bintang itu tersenyum seperti penjahat? Dan apa artinya menunggu terlalu lama untuk hari ini? Apakah ini tidak enak dipandang untuk waktu yang lama? Sudah lama Anda ingin menemukan kesempatan untuk menyalahkan diri sendiri dan dengan marah? Qin Yichen tercengang pada saat itu. Dia mengingat dengan hati-hati. Dia tidak menyinggung saudara Stargazer. Selain itu, Brother Stargazer jelas bukan tipe orang yang dangkal rendah hati. Tetapi sebenarnya tidak senang karena dia berani berbicara dengan teman-temannya. Putra Bai Ze tidak terlalu peduli tentang ini. Dia hanya perlu mengikuti kata hatinya sendiri. Apakah karena aku selalu mengganggu Brother Stargazer dan Brother Yue Kong untuk menyendiri? Aku menghancurkan mereka berdua. Tidak, Jiking. Bentak. Bai Guanxing tetaplah Bai Guanxing. Dia dapat menembus pikiran semua orang tanpa menggunakan metode apapun seperti pencarian jiwa. Melihat Bai Guanxing menamparkan telapak tangannya di atas patung es, Qin Yichen jelas merasa bahwa ini adalah badai petir untuk dirinya sendiri di atas patung es itu. Meskipun kamu tahu bahwa kamu sedang bercanda, kamu dapat menganggap hal semacam ini sebagai lelucon, yang menunjukkan bahwa kamu memiliki pikiran yang kotor. Bai Guanxing kemudian melihat ke arah Hua Daoru lagi, dan melihat bahwa mata cantik yang terakhir terus berputar melalui embun beku. Dan emosi yang muncul di mata naga platinum pada saat itu hampir persis sama dengan mata Qin Yichen. Pada akhirnya, Hua Daoru juga bingung. Mengapa Tuan Bai berkata bahwa dia telah menunggu begitu lama untuk hari ini? Saya tidak menyinggung Tuan Bai. Tuan Bai memulihkan diri dari Taisu, dan dia hanya melihat beberapa sisi.
Mengapa Anda seperti tidak sabar untuk menyalahkan diri sendiri? Saya melihat Bai Guanxing mencubit pinggangnya dengan tangannya, berdiri di puncak gunung yang tertutup salju. Udara dingin memasuki tenggorokannya, hanya terasa segar. Saudari Huaxu, saudara Leize, awalnya tidak bisa mengalahkan orang dewasa. Rasanya sangat keren menindas seorang anak. HMPH. Dulu, kalian berdua menarik aku dan adikku setiap hari sebagai sparring partner. Apa itu menarik? Jangan pedulikan perdebatannya. Kalian berdua adalah suami istri. Adikku dan aku hanya saudara kandung, oke? Mereka belum tentu saudara. Dengan raungan ini, Bai Guanxing sepertinya menahan diri untuk waktu yang lama. Dia berteriak dengan keras, menggemakan perutnya di antara pegunungan yang tertutup salju untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya dia memiliki semacam kegembiraan yang menggembirakan. Namun, Qin Yichen mendengarkan semakin bingung. Bagaimana situasinya? Mengapa itu melibatkan leluhur Huaxu dan leluhur Leize? Saya tidak bisa mengalahkan orang dewasa dan menggertak anak-anak. Ini adalah saat Bruder Stargazer dipukuli oleh leluhur Huaxu dan Leize, sehingga memukulinya dan membalas dendam padanya dan Hua Daorou setelah miliaran tahun. Faktanya memang demikian, tetapi ada beberapa penyimpangan dari dugaan Qin Yichen. Anda tahu, seperti yang dikatakan Hua Daorou, hanya dalam pertempuran yang sebenarnya naga dan ular dapat terus biasa. Huaxu dan Leize melakukan hal yang sama pada masa itu. Dan mereka mencari lawan untuk biasa, dan secara alami mencari keberadaan di level yang sama dengan mereka, atau bahkan lebih kuat. Huaxu dan Leize telah menemukan banyak Raja Dewa dan bertarung dengan beberapa Raja Dewa. Tetapi lebih banyak Raja Dewa telah menolak permintaan Huaxu dan Leize. Karena Raja Dewa tidak ingin menjadi mitra pelatihan gratis, dia perlu menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan Huaxu dan Leize, dan mereka tidak ingin Huaxu Leize melihat kekuatan sejatinya. Karena setelah Leize dan Huaxu melihat mereka, mereka pasti akan menganalisis dan menguranginya, menemukan kelemahan mereka, dan menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Tentu saja, Raja Dewa bukanlah vegetarian, karena surga memiliki yin dan yang. Bertarung dengan Huaxu Leize akan menyebabkan seseorang mengerahkan kekuatan penuhnya dan mengekspos kekuatan penuhnya. Anda juga dapat mengambil kesempatan ini untuk memata-matai kekuatan Huaxu dan Leize. Huaxu Leize, yang satu adalah gadis naga dan yang lainnya adalah putra naga. Mereka memiliki kekuatan naga sejati, dan mereka adalah pewaris pertama dari naga sejati.